Sobat Mili, salam hangat untuk semua Sobat Mili. Di sini saya Darel bersama dua partner saya. Saya Nadine. Dan saya Ani. Di talk show Geli Generasi Pemilih kita akan membahas isu tentang golput. Nah, di sini kita akan berbicara mengenai kenapa sih golput itu bukanlah pilihan yang tepat bagi para masyarakat. Karena kan Indonesia dalam waktu yang gak lama lagi akan mengadakan pemilu capres kan, di mana akan banyak pemilu pemula yang akan ikut serta dalam pemilu kali ini kan. Dalam suasana yang banyak tantangan ini, tentu kita harus mengakui bahwa setiap pemilu adalah momen bersejarah bagi setiap negara. Benar banget nih. Tapi masih banyak ya masyarakat yang enggan untuk turut serta dan menyuarakan hak pilih mereka, Taurel. Iya benar. Tapi inilah mengapa kami hari ini akan menggali lebih dalam mengenai fenomena golput dan pentingnya mengatasi hal ini sebagai bagian tanggung jawab kita sebagai warga negara. Jadi mari kita buka wawasan dan bersama-sama mencari cara untuk mengajak lebih banyak orang untuk berpartisipasi, untuk menyuarakan pandangan mereka dan untuk ikut membentuk masa depan negara ini. Setiap suara punya kekuatan dan hari ini adalah langkah awal kita untuk menghargai kekuatan tersebut. Benar banget nih. Nah, di sini kita udah sama Pak Samile untuk menjadi bagian dari diskusi kita kali ini, menjawab pertanyaan yang mungkin menjadi pertanyaan para sobat milih dan bersama-sama mencari inspirasi juga solusi untuk mendorong partisipasi politik agar lebih aktif, agar para sobat milih mengetahui lebih banyak tentang pemilu dan dapat menyuarakan haknya dengan baik. Ya, selamat datang ya Pak Samili. Sama-sama. Ya, salam kenal, saya Darel Pak. Nih. Saya Ani. Itu kenalan ulang nih jadinya. Ya. Di talk show Geli kita hari ini merupakan kehormatan nih Pak bagi kami bisa mengundang Bapak untuk berbincang-bincang mengenai isu golput ini. Nah, semoga diskusi kita kali ini bisa memberikan wawasan bagi para sobat milih pemilu pemula agar lebih semangat untuk berkontribusi dalam proses demokrasi kan. Sebelumnya kan yang kita tahu Bapak ini pernah ikut serta sebagai panitia pengawas pemilu kan. Betul. Bisa diceritain nggak gimana sih itu? Ya, terima kasih saudara teman-teman dan sahabat Nadine. Ya, Nadine, terima kasih saya bisa diundang pada saat ini untuk kita berbagi informasi Ya, Ya, betul. informasi tentang kepemiluan yang akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 untuk pemilihan legislatif dan pemilihan presiden Ya. di tahun 2024. Mudah-mudahan acara pemilu tahun 2024 berjalan dengan lancar ya, demi kebaikan di negara kita, Republik Indonesia. Betul banget. Itu Bapak nanti pas 2024 itu Bapak jadi panitia lagi atau gimana Pak? Alhamdulillah, saya dari tahun 2017 dikasih kepercayaan untuk menjadi pengawas pemilu. Berarti udah ini ya udah Punya pengalaman. Insya Allah pengalaman kan. Dari 2017 pemilihan pilkada gubernur DKI, 2019 pileg dan presiden, 2014 nih 14 Februarinya pileg dan presiden, di Oktober nanti ada pilkada. Banyak juga ya. Jadi udah sungguh nih. Kalau kita ini termasuknya pemilu pemula karena Iya. kita tahun depan baru ikut. Iya, masih 16 tahun. Iya. Karena pemilu itu pemilu pemula berkisaran di tahun umurnya Iya. 17 sampai dengan 21 tahun. Iya. Ya, bener Bapak. Karena kan pemilu 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Dari saya. Lanjut. Ya, ini kita lanjut nih. Gimana sih pandangan Bapak sendiri tentang isu ini golput? Pandangan saya itu tentang golput itu memang setiap pemilih itu negara itu tidak bisa memberi sanksi atau untuk apa namanya menyuruh untuk tidak memilih, tapi kan golput itu terserah dari hak masing-masing pemilih. Nggak dipaksa gitu Tidak ya? dipaksa ya, negara itu tidak memaksa dan juga memberi sanksi. Menurut Bapak, kenapa nih banyak masyarakat yang nggak manfaatin suaranya gitu, lebih milih golput gitu Pak? Biasanya masyarakat karena golput itu biasanya tidak ingin mengetahui apa itu pemilu atau disebut apatis, tidak acu-acu ya, acu lah, acu dan Nggak paham
Iya, Ya. acu itu dengan pemilih umum, bagaimana dengan dia bisa mau ngasih hak suaranya, Iya. bisa merubah suatu negara atau yang mewadahi lah, memfasilitasi keinginan dia untuk di suatu wilayah tersebut. Tapi mungkin juga masih karena para masyarakat ini mungkin udah terlanjur kecewa karena pemerintahan gitu. Karena kan apa ya? Sekarang kan banyak isu-isu politik kan yang tersebar luas kan. Masyarakat juga sering banget ngajuin apa ya namanya? Ngajuin Kayak Bantuan misalnya, apa gitu. iya bantuan janji gitu. ya kayak demo lah istilahnya Ya, kayak mereka kayak gitu kan. Mungkin nggak sih karena kecewa jadi kayak udahlah males percuma gitu mungkin. Ada yang begitu, emang ada. Tapi kebanyakan alhamdulillah bisa dengan dia memilih sesuatu pemimpin itu bisa menyuarakan aspirasi kepentingan di suatu wilayah tersebut. Jadi ada setiap itu kan ada dapil tuh, misalnya dapil 7, dapil 8. Kita termasuk dapil 7 untuk DPD-nya, dapil 8. DPD, jadi ada beberapa kecamatan yang masuk di wilayah dapil 8. Nomor 3 nih Pak, Ya. kan tadi banyak nih yang nggak ikut gitu. Karena nggak paham Iya. apa itu sih pemilu, apa sih, kenapa sih kita harus ngelakuin itu. Ada nggak Pak caranya gimana biar mereka paham gitu masyarakat, terutama remaja Iya. tentang pentingnya partisipasi pemilu gitu? Menurut saya pemuda harus lebih aktif lagi ya, Iya. lebih aktif lagi untuk bertanya, untuk mencari info di medsos atau di kepanitiaan pemilih itu, untuk tanya-tanya masalah pemiluan. Jangan sampai pemilih potensial ini kan milenial ini kan perlu ya, Iya, perlu banget. Pak. kena paling banyak pemilih pemula itu untuk kedepannya tuh penting lah untuk negara ini. Lagi mereka yang bakal ngurusin ke depannya negara iya. kita kan. Betul. Harus punya kesadaran sendiri gitu. Iya, dan juga nanti rajin-rajin mencari info. Kan banyak sekarang di medsos, Iya. Instagram, apa di Facebook, Internet dan ya. internet. Banyak. Apalagi teman-teman nih, sahabat Nadine juga banyak lah, udah pintar-pintar untuk mencari itu ya. Amin. Nah, kalau itu kan dari masyarakatnya ya. Kalau menurut Bapak, kalau dari pemerintahnya ini langkah atau strategi apa nih yang harus dilakukan dari kayak misalnya calon pemimpinnya atau pemerintahannya agar bisa mengurangi angka golput? Mungkin harus strategi apa gitu? Strateginya paling lebih memperbanyak sosialisasi ya, sosialisasi ke bawah dari pihak kelurahan, kecamatan, kelurahan, RW, RT sampai ke masyarakat sendiri. Itu harus info-info itu penting Harus untuk aktif ya. aktif Sosialisasi sama Iya. para masyarakat. para juga. masyarakat agar mengurangi golput itu sendiri. Iya, Gitu. agar lebih apa ya, lebih Iya, masyarakat lebih inilah lebih paham Iya. tentang pemilu. Oke. Yang selanjutnya itu peran media sosial dalam mempengaruhi golput. Dan media itu perannya itu agar golput atau tidak jadinya golput. Tidak. Jadi nah, ya itu betul-betul kan media itu penting ya. Iya. Sesuatu penting untuk masyarakat itu hampir 50% tuh media itu dari media. Iya. Karena kita Jadi dapat media. info dari media. Kebanyakan media. Tapi kita pemilih pemula gitu generasi Apalagi milenial. pemilih pemula kan sering buka itu info itu Sosmed, penting banget, ya. sosmed itu. Nyari info. Sangat penting lah media itu. Berarti golput ini berarti kan tinggi banget kan apa dampaknya Iya. buat kedepannya negara Iya, kita. iya. Nah, kalau contoh pengaruhnya itu dan dampak dari tingginya angka golput nih, kalau misal golput nih tinggi banget nih, ternyata banyak orang yang golput kan. Itu gimana tuh? Pak, contoh dampak buruk dari banyak yang nggak voting gitu. Dampak buruknya roda apa pemerintahan itu bisa jadi rendah ya dengan tingginya golput di suatu negara tersebut. Rendah. Iya. Jadi ada apa tidak kepercayaan ya, jadi kepercayaan dengan Nah, ketidakpercayaan. Ada nggak sih alternatif selain golput
untuk para masyarakat nih menyuarakan ketidakpuasannya terhadap pemerintah secara pemimpin. Ada itu bisa. Apa tuh? Contohnya misalkan ada anggota legislatif ya, di suatu wilayah itu bisa langsung memilih atau mendatangi legislatif tersebut, minta apa misalkan keinginan dia nih bagaimana anggota DPR RI dia misalkan di DPR RI ini kan ada Jakarta Selatan, luar negeri dan Jakarta Pusat ya dapilnya ya untuk DPR RI-nya. Jadi bisa melalui ini legislatif tersebut ya untuk Yang paling dekat ya, iya, karena kan nggak langsung ke bisa. pemerintah kan Iya, nggak atau ya dengan staf-stafnya atau ahlinya yang bisa kita ini. Oke. Nah, kalau misalnya Bapak sendiri, misalnya ternyata calon pemimpin yang sekarang atau ini nggak sesuai sama harapan Bapak, gimana? Bapak golput? Atau demo atau gimana gitu Pak? Gimana? Kalau pribadi saya lebih kepercayaan harus tinggi ya, ke suatu pemimpin. Iya. Kan pemimpin itu udah pilihan masyarakat. Jadi hindarilah golput, hindarilah yang tidak memilih nanti di pemilu tahun 2024. Karena kan satu suara berharga banget. Berharga banget, Berharga. bisa Siapapun memengaruhi, itu sangat berpengaruh Mempengaruhi. untuk negara kita ke depannya. Iya, betul. Siapa yang akan memimpin, Iya, siapa yang akan kayak berpengaruh banget lah. berpengaruh. Tapi Pak, misalnya nih kan ada si A, Bapak kayak nggak suka si A, terus ada si B. Nah tuh Bapak juga nggak mau milih juga, Bapak nggak kayak benci dua-duanya gitu. Nah Bapak ngapain? Ngapain golput atau gimana Pak? Itu menghindari golput. Kalau tidak suka dengan seseorang, kita hindari Bisa mungkin mungkin. sebisa mungkin kita hindari, walaupun kita punya pemilih atau punya tuan hati ya, Iya. untuk milih hati. Jadi tinggal kita ngasih saran atau bagaimana baiknya untuk tidak gitu. Kalau untuk mungkin pesan untuk masyarakat yang mungkin ya dia golput gitu, itu gimana pesannya buat masyarakat atau para sobat milih mungkin berniat kan untuk golput Iya, di pesan pemilu Bapak gimana? tahun depan ini. Iya, kebetulan saya penyelenggara pemilu di Bawaslu Kelurahan, jauhi atau hindari golput nanti untuk pemilih pemula. Untuk golput silakan nanti datang ke TPS yang sudah ada di tiap-tiap wilayah masing-masing. Oh iya. Jangan golput guys. Ya, dengan itu Hindari teman-teman. golput. Bisa mungkin kalian Sebisa mungkin. menyuarakan suara kalian, gunain hak suara kalian dengan Iya. baik. Karena 5 tahun sekali guys, ya kan? 5 tahun sekali itu lama loh Jangan guys. sia-siain loh Dan kesempatan 5 emas tahun itu nggak ada yang tahu tuh ke depannya bakal hancur kah atau lebih baik kah. Betul. Setidaknya kita udah menggunakan hak kita dengan baik dan benar. Ya, soalnya kalau bukan kita siapa lagi gitu. Betul banget, saudara Darel ya. Bener kan? Oh bener. Pasti semua orang juga pengen lah negaranya lebih baik kan, Lebih baik, jadi lebih maju. Maju, Pasti, berkembang. iya. Sebenarnya kalau ngomongin masalah politik tuh agak serem ya. Iya. Itu bisa apa ya? Orang kan pandangannya beda banget, sensitif Karena juga. banyak tim sesnya, tim ses, karena setiap wilayah itu ada caleg-caleg yang mungkin caleg, apalagi sekarang juga harus belum tahapan-tahapan pemilunya yang iya. Kalau belum nanti belum puas nanti bisa datang ke kantor Boleh. PPS atau kantor Panwascam. Ya, boleh. Panwascam itu pengawas kecamatan. Kalau PK itu pengawas kelurahan. Ah, beda ya. Beda. Oke. Kalau PPS itu PPK itu kecamatan, kalau di PPS itu di kelurahan. Panitia pemilihan kecamatan
panitia dari kelurahan KPPS itu. Kita dapat info baru guys tentang kayak itu kan. Kalian pasti belum pada tahu kan, baru dengar kan kalian. Ya, nama Jujur. wawasan juga. Oke teman-teman, kita juga udah sampai di ujung acara nih buat penutupan. Sekali lagi terima kasih Pak karena udah menghadiri. Wah, Sama-sama. semuanya Terima kasih. udah meluangkan waktu untuk kita diskusi bareng. Sama-sama. Kita juga Semoga diskusi kita kali ini bisa menjadi wawasan baru untuk para pemilih pemula, para sobat milih yang nonton. ya, Semoga bermanfaat. Amin. Kan? ya cukup sekian dan Terima kasih. Dadah. Sobat Milih. Halo, kenalin nama aku Marwa, nama aku Nurul. Jadi kita di sini ingin mewawancarai beberapa masyarakat tentang seputar GoFood. Mari kita dengar pendapat mereka. Halo Kak, kenalin nama aku Marwa. Nah, di sini aku mau mewawancarai Kakak seputar GoFood. Sebelumnya aku mau nanya nih, nama Kakak siapa ya? Nama aku Dinda. Oh, iya. Sebelumnya Kakak udah pernah nyoblos atau belum? Belum. Oh belum. Kayak aku mau nanya nih, Kakak tahu nggak sih GoFood itu apa? Setahu aku sih dia kayak nggak menggunakan haknya buat memilih ya, kayak gitu sih aku. Kayak tanggapan Kakak buat orang-orang yang GoFood itu gimana sih Kak? Kalau kata aku sih itu sayang ya, soalnya kan mereka udah punya hak, terus mereka udah dikasih buat memberikan pendapat mereka, tapi tidak digunakan, itu jadinya sayang gitu kan. Yang ada malah juga merugikan juga kan, yang aturan suara dia berguna malah nggak dipakai, jadinya sayang. Oke, pendapat Kakak kalau misalnya ada teman Kakak atau orang sekitar Kakak yang berencana ngelakuin GoFood gimana Kak? Kalau kayak gitu mungkin aku tanya dulu ya, kenapa golput, pasti kan mereka ada alasannya kayak gitu. Jadi tapi kalau mereka punya alasan yang ya udahlah nggak bisa kita apa-apain, ya udah serah mereka juga sih mau gimana. Kakak ada pesan nggak buat orang-orang yang nanti mau merencanakan GoFood? Kalau kataku, gunakan hak kalian sebaik mungkin, jangan disia-siakan. Makasih ya Kak untuk jawaban dan tanggapannya. Terima kasih. Misi Pak. Ya, Di sini saya Marwa mau mewawancarai Bapak nih Ya. tentang GoFood. Sebelumnya boleh tahu nggak Bapak namanya siapa? nama saya Ampu Sejabat. Oke, Pak Ampu ya. Ya, Pak Ampu, Bapak tahu nggak sih Pak GoFood itu apa? golput itu adalah orang yang tidak menggunakan hak suaranya dalam pemilihan umum. Oke, Bapak gimana sih tanggapan Bapak kalau misalnya ada saudara Bapak nih atau ada orang sekitar Bapak yang melakukan GoFood? Kalau menurut saya sih, kalau tanggapan saya ya kita usahakan kasih pengarahan lah, bagaimana supaya dia menggunakan hak suaranya, jangan golput gitu kan. Karena kan satu hak suara kan sangat berarti untuk kemajuan bangsa kita ke depan. Gitu. Bapak ada pesan nggak Pak untuk orang-orang nanti yang berencanakan untuk GoFood? Kalau boleh untuk yang ada rencana golput, apalagi pemilih pemula ya, pertama ya kalau boleh janganlah gunakanlah hak suara yang sudah diberikan gitu, jangan sampai golput, kan itu satu suara itu sangat berarti kan. Untuk ini apa tuh, untuk mendapatkan satu putra bangsa yang terbaik gitu. Terima kasih ya Pak untuk tanggapannya. Yo, sama-sama Mbak Marwa. Halo Ibu, aku Nurul. Aku mau wawancara Ibu. Sebenarnya kita kenalan dulu nih, nama Ibu siapa ya? Saya dengan Ibu Sri. Ibu siapa? Ibu Sri. Oke, Ibu Sri, gimana nih tanggapan Ibu Sri tentang GoFood? Sebelumnya Ibu tahu nggak GoFood itu apa? Itu kan golongan putih ya, orang yang nggak memihak ke partai manapun, betul nggak? Iya betul. Iya, itu sih pendapat saya. Gimana tanggapan Ibu misalkan ada teman atau saudara di lingkungan Ibu yang melakukan GoFood? Kalau menurut saya sih sayang ya, itu kan dia punya hak ya untuk Iya. memilih, kenapa nggak dimanfaatin, takutnya nanti ada oknum yang memanfaatkan yang dia nggak pakai itu gitu. Pesan Ibu untuk masyarakat ke depannya gitu, agar tidak melakukan GoFood. Oh ya, baiknya sih dia menentukan sikap ya, dia mau pilih yang mana gitu. Sekarang kan banyak pilihan ya, partai itu bukan cuma kayak dulu cuma 3 atau terbatas lah. Kalau Iya. sekarang kan banyak ya, tuh referensi dari internet, dari mana-mana kan gampang dicarinya gitu. Wah jadi gitu ya tanggapan Ibu Sri. Makasih ya Bu sebelumnya.